azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Khadijah ya, yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah berkumpul kembali kita di rumah Ahlul Bait setelah kemarin terakhir kita tetap kajian ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, di siang yang berbahagia ini setelah kita melewati Ramadan satu bulan penuh, maka kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita pelajari setelah lewatnya bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tentu yang kita mulai ibu-ibu ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih mantap ya, lebih mantap ya. Sampai paham ya. Oke, tapi sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya hanya ingin menyampaikan yang penting-penting saja terkait dengan bab bulan Syawal. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan zikir ya. Tidak ada zikir khusus di bulan Syawal, tapi zikir lama bisa kita lakukan di bulan Syawal. Contoh misalnya, kemarin kita ketemu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ada zikir tertentu ya. Sya'ban ada zikir tertentu ya. Ramadan ada zikir tertentu. Itu kita tarik aja, tetap kita lakukan di bulan Syawal dan seterusnya. Coba kita ulang sebentar. Untuk zikir di bulan Rajab, apa zikirnya masih ingat? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa tub alayya. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni dan cintai aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Itu diingat terus ya. Bayangkan minta ampun, minta cintai, minta terima taubat, itu kan dahsyat. Kita minta ampun dari segala macam dosa kita, kemudian kita minta dicintai oleh Allah dan minta diterima segala taubat kita. Nah, itu dipertahankan saja, bawa zikir ke bulan Syawal, oke? Nah, kemudian yang kedua, zikir bulan Sya'ban. Itu sama dengan zikir pada malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir kemarin. Apa masih ingat? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Atau maafkan saya. Itu ditarik saja di bulan Sya'ban, di bulan Syawal. Digabung boleh, nggak digabung juga nggak apa-apa. Intinya kan itu doa yang sudah kita hafal. Jadi qayyid ya, ingat hafalan-hafalan itu diingat. Jadi jangan baru ingat lagi nanti setelah ketemulah Rajab baru ingat lagi. Kayak gitu loh maksud saya. Ya, nah itu bisa dibaca setiap habis sholat. Bisa dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kan sujud terakhir itu kan doa kita mustajab. Ya, nah, bisa itu dimanfaatkan di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Dilafazkan kalau bahasa Arab nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Nah, maksud saya begini. Itu doa-doa itu walaupun dia cuma pendek ya, tapi maknanya luar biasa. Ya, dahsyat sekali. Nah, itu diamalkan saja di bulan Syawal. Jadi ditarik saja, diamalkan di bulan Syawal, baik di sujud terakhir ketika mau habis sholat maupun setiap habis sholat, itu coba dimaksimalkan saja, oke? Nah, kemudian yang kedua, saya mau ingatkan tentang puasa Syawal dan meluruskan tentang beberapa hal tentang puasa Syawal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "summa atsba'ahu sittam min Syawal," lalu mengikutinya, berarti Ramadan dulu dan diikuti gitu ya. Diikuti dengan sittam min Syawal, dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Ramadan,
Summa asba'ahu sittam min Syawal. Lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama siyamid dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya itu gimana? Ramadan puasa 30 hari kemarin dianggap 10 bulan. Dan Syawal dianggap puasa 2 bulan. Secara total adalah bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan boleh memulai puasa Syawal? Boleh mulai puasa Syawal itu tanggal 2 Syawal kemarin sampai tanggal 7 Syawal. Itu jauh lebih baik kalau 6 hari berturut-turut. Tapi tunggu dulu. Tetap boleh dilakukan selama bulan Syawal. Tidak berturut-turut nggak apa-apa. Yang penting usahakan 6 hari. Ya, besok. Besok. Ya, 3 kan dihitung 30 hari ya. Ya, 3 kan dihitung 30 hari ya. 9 Mei. Kalau bisa 8 Mei udah nggak usah. 9 Mei. Kalau bisa 8 Mei udah nggak usah lagi lah. Iya kan? Usah lagi lah. Iya kan? Nah, kemarin saya udah sampaikan bahwa boleh memulai puasa Syawal tanggal 2 Syawal. Masalahnya 2 Syawal nih kadang-kadang berbeda pendapat pula antara NU, antara Muhammadiyah dan pemerintah. Maka ketika dia berbeda, maka ada baiknya biar aman ibu bisa lakukan di tanggal 3, lebaran ketiga, sampai tanggal 7 berurutan, sampai tanggal 8 berurutan. Kalaupun tidak, kemana tuh? Kalaupun tidak, kepo pula saya jadinya. Gila Ahlul Bait aja mana ini? Oke, si ayah. Jadi jemaahnya pun random ya. Oke, jadi bisa dilakukan 6 hari berturut-turut atau selang-seling juga boleh. Yang penting selama bulan Syawal. Oh, tentu lebih afdol berurutan. Sampai sini oke dulu? Kalau enggak berturut-turutnya tidak dari tanggal 3 tadi itu ya. Berturut-turutnya tidak dari tanggal 3 atau tidak dari tanggal 2 enggak ada masalah. Kita kan gini maksudnya, sebenarnya dari tanggal 2 Syawal sih. Cuma masalahnya kan kadang-kadang lebaran kita itu 2 ya Bu ya. Lebaran pertama itu kan haram berpuasa. Dia hari lebaran Idul Fitri pertama kan wilayah haram puasa kan. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik kan haram puasa. Takutnya nanti si A puasanya hari Senin misalnya kemarin ya. Tapi menurut yang B puasa lebaran. Menurut si A lebaran 1 Syawalnya Senin kan gitu. Si B 1 Syawalnya Selasa misalnya. Kan takutnya masih haram nih Selasa. Maka lebih aman dia di hari ketiga. Mulai hari ini nggak apa-apa, mulai besok nggak apa-apa. It's okay. Seperti ibu-ibu, sebenarnya pengen hari ini, tapi karena Bu Mary nggak jadi. Oh gitu pula. Oke ya, paham ya maksud saya ya. Oke, yang ragu lagi tentang ini baru nanti saya lanjutkan. Oke. 6 hari berturut-turut, yang penting maksimalnya 9 Mei. Nggak berturut-turut nggak apa-apa. Bagaimana niatnya? Sengaja aku makan sahur. Puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Kalau tidak ada makan sahur tidak masalah. Semua puasa tidak wajib sahur. Puasa wajib dan sunnah itu hukumnya sunnah saja sahur. Hanya saja kalau tidak bersahur kita kehilangan banyak. Pertama, saat sahur doa kita mustajab. Yang kedua, berkah dalam sahur walaupun dengan air putih. Kemudian yang ketiga, membedakan diri dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu berpuasa juga, tapi dia tidak sahur. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagi kita-kita yang masih punya tidak puasa kemarin, karena haid misalnya, atau karena sakit misalnya, kita pengen di bulan Syawal ini kodo puasa, tapi kita juga pengen puasa Syawal. Yang mana duluan? Idealnya adalah kodo puasa duluan, baru dilanjutkan dengan puasa Syawal. Tapi, nah ini masih ada tapinya. Tapi, kalaupun kita pengen puasa Syawal duluan, itu nggak ada masalah kok. Karena kodo puasa itu kan waktunya 1 tahun, sampai Sya'ban tahun depan. Sya'ban baru Ramadan. Iya kan? Makanya di bulan Sya'ban kemarin, saya selalu ingat-ingatkan kita untuk ganti puasa menjelang datang bulan Ramadan. Sebenarnya kodo duluan, baru kemudian ganti puasa. Baru kemudian puasa Syawal. Nah, tapi kalau mau Syawal duluan, tidak ada masalah. Ada orang-orang yang haidnya nggak teratur. Jadi dia takut nggak dapat Syawal. Atau dia sakit-sakitan. Mumpung dia sehat, dia pengen Syawal duluan. Nanti kodonya belakangan. Itu nggak jadi masalah. Oke, sampai sini clear? Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
dia boleh masang 2 niat dalam satu amal katanya. Jadi kalau qada puasa katanya di hari Syawal itu juga dapat pahala puasa Syawal. Ada ulama yang mengatakan boleh. Cuman saran saya tidak usah hitung-hitungan lah. Toh aman aja kok. Kita ganti puasa duluan baru dilanjutkan dengan puasa Syawal. Saya akan jelaskan tentang puasa sunnah. Kalau ibu pengen puasa sunnah, Syawal ataupun sunnah-sunnah lain, yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari puasa sunnah itu apa? Yang pertama, boleh pasang niat walaupun setelah subuh gitu. Selagi belum makan dan minum. Pura-puranya nih, ya. Ibu pagi-pagi sholat subuh, belum sarapan, tahu-tahu teringat, oh iya ya, aku puasa aja lah. Boleh. Puasa sunnah boleh dipasang niat di tengah hari, selagi belum makan minum. Tapi kalau udah masuk lontong tak bisa lagi. Iya. Oke. Yang kedua, puasa sunnah. Kalau puasa wajib jangan. Enggak, harus kalau kodo pasang niat sebelum fajar. Persoalan niatnya dilafazkan atau tidak, niatnya dibaca sebelum subuh atau mau tidur, niatnya itu dibaca dalam hati atau itu soal perbedaan pendapat. Yang penting kalau puasa kodo harus direncanakan, itu maksudnya. Dia enggak bisa mendadak. Oh, tidak harus sahur. Yang penting niat. Semua puasa tidak wajib sahur. Sahur itu bukan syarat sah puasa. Dia cuman sekedar sunnah puasa saja. Nah, bedanya. Kemudian kalau puasa sunnah ini, tadi saya sampaikan, boleh pasang niat di tengah hari, selagi belum makan dan minum. Belum makan, minum, teringat puasa Syawal atau puasa aja lah, boleh. Kemudian yang kedua, puasa Syawal dan sunnah-sunnah lain, itu boleh dibatalkan kalau kita nggak kuat. Sekedar nggak jadi itu boleh. Misalnya ibu ada yang puasa Syawal, tahu-tahu datang undangan akikah misalnya. Lalu batalkan aja, ibu tidak berdosa. Cuman tidak dapat pahala Syawalnya aja. Ya, jadi kalau saya mau pertahankan puasa saya boleh, silahkan juga, itu pilihan saja. Ustazah saya puasa Syawal nih, tahu-tahu ada undangan pesta nih ya. Karena Syawal ini kan sunnah menikah. Jadi di antara bulan Syawal keutamanya disunahkan menikah. Jadi bolehlah nikah. Oh ya. Oke. Jadi apa namanya tadi, Bu Mary guys. Apa tadi saya mau ngomong ya? Menikah. Misalnya nih, sunnah kan menikah di bulan Syawal kan. Nah, Mbak Tini, ya kan, sunnah menikah di bulan Syawal ya. Jadi misalnya kita lagi puasa Syawal ya. Datang undangan menikah gitu ya. Memenuhi undangannya itu kan fardu kifayah ya. Memenuhi undangan kan tidak wajib ain, wajib tapi fardu kifayah, wajib tapi kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kita, maka kita tidak berdosa kalau nggak datang. Datangnya fardu kifayah, tapi makannya mubah. Boleh makan, boleh tidak ya dong? Ya enggak? Maka kita tidak harus membatalkan puasa Syawal kita. Kalau mau dibatalkan, tidak ada masalah. Tidak dibatalkan juga nggak apa-apa. Dan kalau ada arisan orang yang lagi puasa Syawal, lalu kemudian dia tidak mau membatalkan, ya, wajib batalkan, menghargai alul bait, wajib, enggak juga. Datangnya fardu kifayah. Tapi dibatalkan nggak apa-apa, nggak dibatalkan juga nggak apa-apa. Ya, datangnya fardu kifayah, makannya kan mubah. Paham atau bingung? Nah, jadi tidak wajib dibatalkan. Nah, kalau untuk puasa sunnah, jadi boleh batal di tengah hari. Misalnya Bu Mary niat puasa, tahu-tahu datang undangan, ya kan? Lauknya anak ikan hiu kalio jengkol. Mantap nih, batal aja lah, boleh aja. Oke. Nah, kemudian kalau puasa sunnah tadi boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum. Yang kedua boleh dibatalkan. Ya, kalau kita nggak sanggup atau pengen makan ya. Kemudian yang ketiga, kalau suaminya butuh batalkan aja. Karena puasanya sunnah. Memenuhi panggilan suami hukumnya wajib. Paham? Iya kan? Nah, itu beda dengan puasa qada ya. Puasa qada dianjurkan pasang niat sebelum adzan. Yang kedua, kalau bisa jangan dibatalkan. Kecuali karena sakit, haid. Dan jangan berhubungan badan. Karena puasa qada. Iya dong. Sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya. Saya mau puasa Syawal.
Ini kan pertanyaan yang umum. Saya tuh mau melakukannya di Senin Kamis aja. Boleh nggak? Silakan. Selagi di bulan Syawal. Paling lama tanggal berapa tadi? 9 Mei. Ya pilihnya Senin Kamis, cak-caknya gitu. Mau pilih Senin Kamis aja. Ya nggak ada masalah. Oke? Yang pertama, tadi apa? Zikirnya ditarik saja ke bulan Syawal. Nggak ada masalah. Yang kedua, saya jelaskan tentang puasa Syawal tadi. Semoga kita sudah bisa melakukannya. Kalau yang belum puasa Syawal karena masih ada PY di rumah, nah, silakan masih bisa dilakukan, boleh ya. Nah, nanti ketika saya adalah tim yang menyarankan puasa Syawal aja lah di hari biasa. Nanti kalau ketemu yang mulbid ya puasa yang mulbid kita. Jadi kita dapat banyak. Niatnya di mana? Yang mana tuh? Pas yang mulbid, terus pas mau puasa Syawal niatnya? Niatnya yang mulbid aja, nggak ada masalah. Nah. Masuk dalam puasa Syawal juga? Iya. Kalau dia dilakukan di bulan Syawal. Kayak puasa misalnya hari Senin, Zah, niatnya gimana tuh Zah? Kita kan Senin Kamis gitu. Ibu, ada karena dia sunnah dengan sunnah, banyak yang mengatakan puasa Syawal di Senin Kamis dapat 2 keutamaan pahala. Ya, tapi niatnya tetap satu aja. Nah, puasa Syawal saja. Yaumul Bid nanti Yaumul Bid aja atau puasa Syawal saja. Iya. Oke? Nah, apa lagi? Udah. Kalau kodo ada ulama yang membolehkan. Kodo langsung puasa Syawal. Cuman tadi saya sarankan ada yang tidak membolehkan. Nah, kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tentu kita sarankan untuk lebih hati-hati. Untuk lebih hati-hati. Hati-hatinya seperti ini. Ibu niat 2 puasa. Sengaja aku puasa ganti plus puasa Syawal. Lillahi ta'ala. Pura-puranya nih. Ibu pasang niat. Tahu-tahu suami ibu butuh. Berhenti atau lanjut? Nah, bingung kan? Di suatu ketika itu akan menjadi polemik, akan menjadi problem. Maksud saya itu jangan hitung-hitungan lah. Oke? Apakah puasa Syawal harus berurutan tadi? Tidak. Yang penting selama bulan Syawal. Oke? Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Di bulan Syawal, tadi zikirnya dibawa, kemudian lakukan puasa Syawal semampu kita. Kecuali beberapa suku di Riau ini ada yang puasa Syawal itu berturut-turut dan lebaran lagi. Yang ketiga saya pesankan, banyak kemarin kita itu bermaaf-maafan di bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri. Bermaaf-maafan doang sebagai formalitas, ini yang berbahaya. Ya, nanti setelah Syawal dia nggak sapaan lagi sampai tahun depan. Tahun depan lagi baru dia bermaaf-maafan lagi. Ini banyak saya dapat kasus pertanyaan seperti ini. Jadi dia dengan tetangga tidak bersapaan. Pas mau lebaran dia salam juga. Nanti setelah Syawal dia bermusuhan lagi. Itu tidak boleh sama sekali. Maka saya sering bilang kepada jamaah, hati-hati tidak boleh bermusuhan. Apalagi sesama muslim. Dengan orang kafir saja. Kalau dia tidak menghancurkan agama kita, kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Apalagi sesama saudara se-Islam. Nah yang kita sedihkan, yang berantuk-antuk tuh, yang berantem itu saudara se-Islam. Yang diperhantukan, yang adu domba. Itu yang Islam. Kan innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Orang Islam ini bersaudara, harusnya dia menyatu. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah 2 orang yang sedang berkelahi. Saking pentingnya kedamaian, pentingnya perdamaian, pentingnya ukhuwah, bahkan boleh berdusta demi mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Coba bayangkan. Udahlah berkelahi-kelahi dengan tetangga, sesama profesi, saling menjatuhkan, ya, saling mencari kesalahan, saling membuka aib sesama. Ini dosanya gede banget loh. Bayangkan, dibolehkan berdusta demi mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Saking pentingnya kedamaian. Misalnya saya berantem ya dengan Bu Neti. Lalu saya curhat ke Bu Mary. Bu Mary, ibu tuh begini-begini. Enggak usah aja, ibu tuh elok ya. Cuman dia malu ngomong sama ustazah. Dia baik kok, dia sering malah muji ustazah. Padahal enggak dong. Dah lama ibu cerita pula sama Bu Mary. Bu Mary, ustazah tuh begini begitu.
Udahlah, ustazah tuh baik tuh Nyo. Dia ngomongnya aja kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu dia do. Bu Mary ini berdusta nih, padahal kami ini saling baku hantam. Maka kami berdamai karena Bu Mary tadi. Itu sunnah. Saking tidak bolehnya berselisih paham di antara sesama muslim. Nah sekarang ini kan era di mana orang tidak bersaudara, berhantu-hantu, saling menyalahkan, mencari kesalahan sesama muslim. Nah itu yang kita sedihkan. Maka jangan diulang lagi bahwa bermusuhan dengan orang Islam itu hanya akan merugikan kita. Bahkan apa kata Rasulullah? Di hari Senin dan Kamis, semua kebaikan kita ini akan dibawa oleh Allah ke langit kecuali orang yang bermusuhan. Maka yang paling tidak boleh dalam berhubungan dengan manusia apa? Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Jangan cari-cari salah orang. Yang Allah masih tutup, Allah pengen tutup. Jangan kita yang cari pula. Tugas kita profesor di bidang mencari salah orang gitu. Ada orang yang profesornya di situ. Yang kedua, wala tajassasu, jangan mata-matai orang. Ya kan? Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan berpecah belah. Nah, ini ya, jangan berdebat, jangan berpecah belah. Nah, ini yang saya maksud bahwa hati-hati, makanya pertahankanlah silaturahmi itu dari Idul Fitri kemarin sampai sekarang, bahkan hingga nanti Ramadan tahun depan. Insya Allah. Kalau bisa nih kita meninggal nih dengan manusia nih selesai. Ya, dengan Allah kita maksimalkan. Hidup kita nih gitu aja gampang. Dengan Allah kita perbaiki, dengan manusia kita perbaiki, dengan Allah kita maksimalkan. Sama dia orang ini berdekat. Ya. Dia berhak sama kita. Kita nak nyampaikan cuma ini terima. Diam kan aja. Ini orang curhat sama saya menjelekkan ini. Ini curhat sama saya menjelekkan ini. Tidak disampaikan ke orangnya. Jangan disampaikan. Kalau disampaikan kita mengadu domba. Iya dong. Iya. Jadi bukan didiamkan, tapi dinasehati. Ibu cerita ke saya tentang ibu. Ibu cerita pula ke saya jelek-jelekkan ibu. Biar nih nggak jadi gosip. Saya kan tempat cerita. Kalau saya anggu-anggu aja, Ustazah si Pulan tuh begini-begini. Iya. Memang ibu menjelek-jelekkan ibu ke saya. Ibu menjelek-jelekkan ibu ke saya. Nggak boleh saya diam. Kalau saya cuma diam, saya jadi gosip. Apalagi kalau saya mengangguk, iyo tuh, iyo, tuh. Saya jadi gosip. Maka caranya adalah, seperti yang sering saya sampaikan kebaikan orang yang dia jelek-jelekkan. Ibu tuh dibilangnya aku begini, padahal dia nggak begini. Udahlah Bu, dia tuh baik loh. Kemarin ingat lah ya, setahun lalu kan dia bantu ibu. Misalnya gitu ya. Nah, tapi egonya tinggi saja. Dia nggak mau merasa. Nggak apa-apa, ini kita menasehati dia, menampakkan kebaikan lawannya, bukan karena dia supaya dengar kita, supaya kita nggak terjebak gosip, udah selesai. Nggak makin panas hatinya, Bu. Hah? Apa? Makin panas hatinya kita memuji rival dia itu kan. Baik dianya, padahal dia sakit hati. Nggak apa-apa. Yang penting secara syariat kita tidak melanggar. Kita nggak pro ke dia. Iya, ya tentu ngomongnya baik-baik lah. Alah, kau macam betul aja mah, jangan kayak gitu ngomongnya. Ngomongnya baik-baik lah. Khatibun nas biqadri ukulihim, ya kan. Ajarkan orang sesuai dengan bahasa akalnya. Ya bahasanya dipakai, janganlah, Rasul pernah bersabda. Bla bla bla. Ustazah Nela yang bilang, macam-macam kau ini di neraka ini tukang gosip. Ya jangan gitu pula. Nah, gitu ya. Jadi ini yang saya maksud bahwa pertahankan silaturahmi itu, kurangi dendam, ya cari-cari salah orang, buka aib orang, itu kalau bisa jangan dikurangi sih, nggak ada sama sekali. Oke. Nomor 1 apa tadi? Pertahankan zikirnya. Kedua puasa Syawal. Yang ketiga yang barusan. Yang barusan adalah pertahankan silaturahminya dengan sesama kita ya. Kemarin kita udah bahas adab bertamu kan. Nah, jangan sesama kita. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa makna dari bulan Syawal? Bulan Syawal adalah bulan di mana akan akan menentukan apakah kita termasuk hamba yang istiqomah atau tidak. Coba diingat kaji-kajian saya yang lama. Bahwa untuk membentuk keistiqomahan, saya sering bilang itu butuh waktu 40 hari, betul ya? Ingat nggak kajian-kajian saya? Untuk membentuk keistiqomahan, itu butuh waktu berapa hari? 40 hari. Ramadan berapa hari? Cukup nggak? Jadi maksud saya seperti ini. Ketika ibu pengen baca Quran tiap hari, maka ibu lakukan 30 hari.
Ibu tambah 10 hari di bulan Syawal, maka totalnya adalah, dan tidak boleh putus. Kalau ibu tidak putus sampai 40 hari, ibu akan istiqomah. Apa itu istiqomah? Risau hati kita kalau kita tinggalkan baca Quran itu. Walaupun ibu malas, ibu tetap akan baca Quran. Karena orang yang istiqomah bukan orang yang tidak malas. Orang yang istiqomah adalah orang yang malas juga. Cuman kalau kita istiqomah, walaupun kita malas, kita tetap mengerjakan. Kenapa kita tetap mengerjakan? Karena kita risau kalau meninggalkan. Yang kita cari dalam sebuah amal adalah yang risau kalau ditinggalkan. Kalau kita udah risau ditinggalkan, berarti udah istiqomah. Cukupkah umrah membuat kita istiqomah 15 hari? Maka kalau udah pergi umrah 15 hari ke masjid siang dan malam, lanjutkan 25 hari lagi di rumah. Lah, iya dong 40 hari. Makanya tadi saya sampaikan bahwa keimanan seseorang bukan diukur saat umroh. Semua orang beriman kalau umroh. Nggak sholat dia di sini nengok Ka'bah menangis dia. Nggak sholat dia di sini nengok sumur Zam-Zam itu menangis dia. Keimanan orang diukur saat sudah sampai di tanah air. Jadi kalau pagi siang malam kemudian dia saat berumroh dia lakukan sholat, lanjutkan 25 hari di sini supaya jadi 40 hari dan dia istiqomah. Apakah orang yang udah istiqomah bisa goyah? Bisa. Tapi susah. Karena kalau dia tinggalkan dia udah risau. Maka Syawal ini adalah latihan kita membentuk istiqomahan. Nanggung sekali nih kalau kita berhenti di Ramadan. Bahkan ada yang bertanya sama saya, Ustazah saya udah baca Quran tiap hari Ustazah. Ya, saya udah baca Quran tiap hari nih selama Ramadan. Tapi nggak selesai nih 30 juz. Saya berhenti Ustazah di bulan Syawal. Atau saya lanjut. Lah berarti barang tuh udah berhenti kemarin. Ya kan? Harusnya dia lanjut saja. Ya, karena baca Quran ini bukan seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa kebiasaannya. Makanya tentukan, kan saya bilang, tentukan waktu baca Quran kita kapan. Entah habis subuh, kayak lakukan terus setiap habis subuh sampai 40 hari. Nah, jadi Syawal ini adalah yang menentukan keistiqomahan kita. Umroh itu idealnya kalau bisa 40 hari. Pulang, insya Allah kita lebih istiqomah. Tapi kalau 15 hari boleh, tapi kurang cukup untuk membentuk kebiasaan. Membangun kebiasaan, apalagi 60 tahun gak baca Quran, umrohnya 15 hari, pas pulang rumit itu sudah. Nah, jadi lakukan terus. Apa kemarin amalan ibu di bulan Ramadan? Ramadan misalnya ibu gak putus sholat tarawehnya. Kan setelah Ramadan tinggal diganti aja taraweh dengan sholat taubat. Dengan waktu yang sama, kenapa tidak? Habis Isya kan ibu dengar ustadz ceramah. Habis dengar ustaz ceramah, ibu kan dengar taraweh, sholat witir. Ibu nggak putus 30 hari, kenapa nggak lanjutkan bulan Syawal? Niat sholatnya aja diganti. Lambe anggo sampah. Iya kan tinggal dilanjutkan aja. 8 rakaat juga, ganti nama sholatnya. Entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat tahajud, entah sholat tasbih, tinggal diganti aja. Oh Ustazah kemarin banyak yang nanya, saya tarawih nggak ke masjid, saya punya anak kecil, saya tarawihnya di rumah, boleh nggak? Boleh. Saya bisanya jam 4 Ustazah, bisa nggak? Bisa, yang penting sebelum azan subuh. Kan tarawih itu terbentang dari habis Isya sampai matla, sampai azan subuh, sampai fajar. Lah bisa kan tarawih di rumah? Waktu kita lagi Ramadan, ya udah tinggal lakukan saja dengan waktu yang sama. Dia sesimpel itu aja. Wah saya bisa sebelum Ramadan. Kenapa setelah Ramadan nggak bisa? Jenis sholatnya aja diganti. Apa? Kan tinggal 10 hari lagi aja. Karena yang paling berharga di dunia ini adalah istiqomah. Istiqomah itu berlian. Itulah konsistensi. Tidak ada orang yang tidak masuk surga kalau ibadahnya konsisten. Dan tidak ada orang yang gagal kalau dia konsisten. Dunia akhirat butuh konsistensi aja. Ibadah butuh konsisten. Kerja butuh konsisten. Kan itu aja. Satu kata aja. Orang pintar pun kalau nggak konsisten, lama-kelamaan nggak punya ilmu juga. Kalau ada orang bodoh yang konsisten baca buku. Ada nggak orang yang secara genetik pintar? Ada. Secara genetik dia pinter, tapi kalau dia nggak konsisten, dia akan ketinggalan pada masanya. Gitu. Oke, tinggal diganti aja. Selama Ramadan bisa, masa kita nggak berhenti di luar Ramadan. Apalagi, misalnya selama Ramadan ibu sedekah subuh 1000.
Ya udah tinggal lanjutkan pola yang sama di setelah Ramadan. Makanya ibadah tuh kan sering saya bilang jangan banyak-banyak betul. Biasa-biasa aja lah, yang penting terus daripada banyak tapi putus. Sesimpel itu aja. Segampang dan semudah itu aja. Ramadan tahan marah, kata Pak Ustadz. Jangan marah-marah dengan suami. Ibu tahan, lanjutkan aja. Menahan itu. Tapi tayo tahan, tayo enggak. Ragu pula saya jadinya. Ini Ramadan gibah saya rak kemarin ya. Nah, jadi tinggal dilanjutkan aja. Apa yang menjadi kebaikan kita itu kita lanjutkan. Membentuk keistiqomahan. Apa? Witir konsisten kan selama Ramadan? Lanjutkan aja lah. Kalau bisa waktunya sama. Iya, kalau bisa waktunya sama. Kalau ibu-ibu nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, habis bisa lanjutkan. Kecuali kalau lagi pengen jalan-jalan sebentar, ya pokoknya dilanjutkan lah. Konsistenkan. Termasuk THR-nya katanya. Termasuk THR konsisten ya. Lanjutkan. Sempat-sempatnya ya Allah. Oke? Tadi ingat zikirnya Syawal, kemudian yang kedua saya sudah jelaskan detail puasa Syawal, kemudian yang ketiga apa tadi? Silaturahmi, yang keempat konsistenkan ibadahnya. Istiqomahkan ibadahnya. Kemudian yang kelima, ibadahnya itu istiqomahkan ya 10 hari ya. Jadi udah putus Ibu. Udah putus. Udah putus. Sedekah subuh putus. Puasa ke apa enggak ke masjid? Oh, jadi sedekah subuh putus. Putus karena buat lebaran aja. Oh. Sedekah di masjid. Ini enggak ingat. Oh. Ini pada putus semua. Oke. Kalau putus, Di rumah kan kita subuh kita masukkan ke depannya, nanti sekali seminggu atau sekali sebulan kita bisa. Jadi Ibu kan sedekah subuh ke masjid 2000. Enggak tahu dah. Enggak tahu dah. Oke. Ya, misalnya 2000 gitu kan. Saya tatap matanya, enggak tahu saja tuh dia. 2000 jangan putus. Tapi sebelumnya terus dah kan ke masjid itu siapa? Oh iya. Betul. Jadi karena enggak ke masjid. Jadi kalau enggak ke masjid, Ibu masukkan ke dalam kaleng. Karena ada tamu di rumah ini. Lupa. Baik. Ya, ini untuk kita semua, bukan untuk Ibu doang loh ya. Lupa itu karena apa? Lupa tuh karena apa? Karena enggak ingat ya. Lawak-lawak lah mama nih ya. Lupa tuh karena enggak apa? Karena enggak ingat. Cetar guys. Iya juga ya, Abi main Pak. Oke. Oh iya. Lupa tuh karena apa? Karena ada ingat. Siapa polisi? Ya Allah Karim. Jadi lupa tuh karena apa? Karena belum istiqomah Bu. Itu dia. Apa itu istiqomah Bu? Konsisten. Nah, Ibu sikit lagi kok Bu. Pokoknya Sejak pensiun saya di masjid hari bisa. iya. Ini 3 hari kena ada tamu, ada. Oke, berarti subuh besok? Tadi udah. Oh, tadi udah. Jadi untuk kita semua, si lupa ini ada karena belum istiqomah. Jadi kan saya bilang, apa ciri-ciri istiqomah? Ciri-ciri istiqomah adalah sampai ibu nggak pakai otak melakukannya. Ingat nggak saya bilang? Masuk ke kamar mandi di luar kesadaran. Luar kepala pun dia ada. Coba, ibu mau ke kamar mandi pernah lupa gosok gigi nggak? Wah, karena ibu udah terbiasa. Masuk ke kamar mandi, gerakan ibu coba pasti sama. Buka ini, taruh anduk, ambil gundar gigi apa? Sama. Kenapa terbiasa? Kenapa terbiasa? Karena udah terbiasa, jadi nggak lupa. Udah istiqomah dia. Nah jadi biasanya kalau sedekah subuh itu udah sering 2000, suatu ketika kalau kita lupa ada rasa gelisah, maka kita akan mencari cara. Misalnya masukkan ke celengan. Nanti dirapel menyerahkannya hari keempat, hari kelima.
Tapi it's okay. Sedekah subuh itu luar biasa dahsyat. Coba rasakan, nanti hati akan menjadi lebih tenang. Masalah akan semakin slow kita menghadapinya. Sedekah subuh itu kebiasaan yang perlu kita miliki. Siapapun yang mendengarkan saya sekarang, wajib itu. Ya, maksudnya kalau bisa keutamanya, walaupun sedikit kan. Kalau 2.000 kan sebulan cuma 60.000 lah. Berapa lah 60.000? 2 kali makan habis kan. Tapi manfaatnya luar biasa. Ya kan? Nah, itulah istiqomah tadi. Nah, sama dengan nah, makanya membentuknya 40 hari dan kalau bisa jangan putus. Nah, sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Sampai-sampai ya. Kadang-kadang kita orang istiqomah tuh melakukan ibadah tuh hanya karena nggak pengen risau aja. Daripada risau aku bagus aku lakukan lagi. Saya sering kok di posisi seperti itu, misalnya baca buku. Saya baca buku tiap hari. Kadang-kadang malas, tetap saya baca. Pas saya bilang dalam hati saya, lah kenapa tetap baca buku? Biar saya nggak risau kalau saya nggak baca. Kalau saya nggak baca buku hari itu, besok pagi bangun pagi saya risau. Baca aja lah, nangkap nggak nangkap. Yang penting saya baca. Biar besok pagi bangunnya saya lebih tenang, seperti itu. Nah, itulah namanya istiqomah. Jadi baca buku kalau lagi malas, tetap saya baca biar saya tenang. Karena kalau nggak dibaca, kita nggak tenang. Karena dia sudah istiqomah. Ya. Dan terdiam. Boleh seperti itu ya, Zam, berminggu gitu dikumpul gitu. Boleh. Kami juga disediakan gitu di musola-musola, Bu. Heeh. Terus batasnya gimana tuh, Zam? Kalau Batasnya- semuanya sedekah subuh? Batasnya fajar. Oh, gitu. Sedekah subuh itu kan dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Ya kan? Pagi nggak bisa. Jam 6 nggak bisa. Pagi. Sampai fajar. Sampai habis waktu subuh. Maksudnya Sedekah pagi namanya. Boleh juga gak? Boleh juga gak? Nah, sebenarnya ya. Kalau diniatkan misalnya ada uang 100.000, ini sedekah subuhku untuk beberapa hari enggak? Oke, bagus. Jadi pertanyaan gini, Ustazah, misalnya aku niatkan ibu kasih ke siapa? Masukkan ke celengan. Ya, ini sedekah subuhku 100.000 untuk ya, misalnya ya. Ya, misalnya nih ya, saya sedekah subuh 100.000 untuk 10 hari. Untuk 30 hari berturut-turut, cak-caknya gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi kan belum selesai. Tapi kan tadi saya sampaikan, dia gini Bu, ya dulu olia khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk memberi itu butuh latihan. Memberi itu nggak bisa nggak dilatih Bu, berat itu Bu. Sebelum saya jelaskan, mana lebih bagus 100.000 sekali daripada 2.000 tapi 50 kali. Kan sama doh, sama-sama 100.000 doh. Nah, saya tidak tetap sarankan. Saran saya tetap 2.000 tiap hari daripada 100.000 sekali bayar. Karena memberi itu butuh dilatih. Saya jelaskan. Pertama, ya dulu aulia khairum min yadus sufla. Ya. Nah, jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu satu. Jadi ketika kita sering memberi, semakin sering tangan kita di atas. Yang kedua adalah latihan kita memberi, Bu. Memberi itu kalau nggak dilatih payah. Seandainya memberi itu gampang, semua orang kaya akan dermawan. Pada faktanya hanya sedikit orang kaya yang dermawan. Karena memberi itu dilatih. Makanya saya sering bilang, letak uang itu di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, setiap kita memberi, kita bisa wasilah, Bu. Wasilah tahu ya? Ya, misalnya Ibu 2.000. Ya kan? Ya Allah, saya bersedekah, dengan sedekah ini sehatlah badan saya. Ringanlah sisa kubur orang tua saya. Lapang rezeki saya. Boleh enggak? Boleh. Menurut Imam Bukhari jelas. Dibolehkan kita bersedekah dan mendoakannya untuk dunia kita. Is okay. Nah, tapi kan niatnya tetap karena Allah. Itu namanya wasilah. Oke? Kemudian yang keempat. Di waktu subuh hari, itu malaikat kan turun, Bu. Dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu itu. Nah, kalau subuh kita cuma sekali 50 hari 100.000, kan sekali cuma dapat doa malaikat. Nah, kalau mau dapatnya tiap hari, teruslah 2.000. Icak-icaknya gitu lah, entah 2.000, entah 5.000. Nah, tapi kan tadi konsep, mana lebih bagus? Orang yang ibadahnya sedikit tapi terus, daripada banyak tapi putus 50 hari macam 100.000 tadi. Kan gitu ya? Maka lebih baik terus. Walaupun kecil, daripada banyak tapi putus. Dan justru jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti putus. Olahraga. Sekali naik sepeda Kak Fitri,
3 jam. Habis itu sakit kaki. 3 bulan enggak naik sepeda lagi. Lebih baik 15 menit tapi tiap hari naik sepedanya. Kan seperti itu. Semua seperti itu. Semua aspek. Minum vitamin tiap hari. Silahkan. Daripada sekali suntik vitamin 3 bulan nggak minum vitamin lagi. Kan kayak gitu ya. Aku suntik aja sekali 3 bulan. Enggak bagus untuk metabolisme tubuh kita. Itu sama dengan aku mau olahraga, aku nge-gym banyak gaya ya kan. Bayar gym setahun gitu kan. Sekali nge-gym 6 jam. Habis itu 6 bulan nggak nge-gym lagi. Kan lebih bagus sedikit tapi terus. Ya kan, sedikit terus. Itu yang dimaksud dengan konsep ibadah. Jadi boleh Bu kayak Ibu tadi, tapi tidak direkomendasikan. Banyak ruginya kita. Rugi kebiasaan, rugi keinginan, melatih keinginan untuk memberi, rugi doa dari malaikat, pahala, karena yang dihitung dalam sebuah amal itu aktivitasnya, bukan banyak uangnya. Kan al-aslu fil af'al muqayyid bihakmi syar'i. Iya kan? Nah, jadi yang dihitung itu adalah perbuatan kita. Ada lagi? Kan sedekah sebelum kan udah lebih bagus. Saya kembali ke masjid lagi. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Pasti putusin ayahnya ada tamu, ada ini, ada ingat. Nggak ingat, kalau ibu mau kasih punishment aja. Punishment tahu? Itu bahasa kampung saya. Sama bahasa kampung Bu Mary. Punishment tahu? Oh iya, bukan kampung ibu berarti. Kasih punishment aja. Misalnya ibu sedekah 5.000 setiap hari. Ibu libur 5 hari, ibu rapel saja. Tambah kasih denda untuk diri ibu sedikit. Lebihkan sedikit. Jadi dalam ibadah ada wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ibu mau istiqomah ibadahnya, kasih reward dan punishment. Tunggu loh, punishment itu bahasa sederhananya apa? Iqab. Aduh, iqab itu apa ya? Denda lah. Misalnya nih, saya sedekah subuh misalnya, saya harus sedekah subuh, saya niatkan tiap hari. Cus. Rupanya sekali nggak sedekah, saya mesti sholat duha 8 rakaat. Nah gitu. Hukumannya menguntungkan kita juga gitu loh. Saya pengen sholat tahajud 4 rakaat. Sekali saya tertidur, saya ganti dengan sedekah 100.000. Wah, daripada piti kaluan cak tahajud. Bukan, itu hanya sekedar tamrinat. Cuman latihan saja. Biar kita semangat. Beda dengan nazar. Beda sekali jauh. Ini sekedar untuk melatih aja. Melatih diri kita biar kita bersemangat. Nah, dan yang tadi kan gini ya. Pokoknya saya mau subuh ke masjid. Kalau saya nggak subuh ke masjid, maka saya sedekah subuhnya jadi 50.000. Cak-caknya gitulah pura-puranya. Contoh-contohnya. Nah, begitu juga dengan keburukan. Dalam dalil dikatakan ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Buat buruk lakukan yang baik, buat buruk lakukan yang baik. Gosip orang lain minta maaf dan sedekah 100.000. Bayangkan kalau setiap gosip sedekah 100.000. Iya, keluar rumah nutup aurat, selagi buka langsung duhanya 8 rakaat, gitulah. Itu baru namanya sportif. Kok diam pula? Berarti kalau putus mulai dari nol lagi ya, Kak? Iya. Ya. Setiap keburukan, setiap kebaikan yang tidak dilakukan kasih denda. Setiap keburukan ganti dengan kebaikan. Oh, saya pokoknya ya, setiap saya berbuat baik, saya nggak mau nyebut-nyebut kebaikan saya. Saya buat baik, tahu-tahu saya sebut, udah ganti dengan sholat tahajud 8 rakaat. Misalnya gitulah. Itu bukan kata saya, dalam dalil seperti itu. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Nanti di Amul Mizan kita akan dihitung nih mana berat dosa dan pahalanya ini. Semoga keburukan kita, kebaikan kita menghapus keburukan kita. Ada Rabu hari Lebaran kan sedekah itu karena libur di rumah. Disebutkan nanti Rabu kan mulai pagi Rabu. Oh, nggak perlu disebutkan, nggak apa-apa, nggak perlu. Takut ibu ya. Canda ya. Nggak apa-apa. Ya kalaupun nanti ibu nggak ke masjid, nggak ada masalah. Ibu kumpulkan aja di rumah. Iya, luponya jadinya ya. Sediwan di rumah, kotak mau dikuah. Nah, cucuan piti itu ke situ. Kecil aja elok-elok di. Oke.
Banyak apa? Oh, pernah dilakukan. Oh, ya gitu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu dalilnya. Segala keburukan iringi dengan kebaikan. Atbi itu artinya diiringi, ya. Man shoma Ramadana summa asba'ahu, asba. Ya, siapa yang puasa Ramadan dan kemudian mengiringinya dengan puasa Syawal. Kalau yang tadi keburukan wa asbi kan artinya mengikuti. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Setiap melakukan keburukan kebaikan deh. Gosip pula saya hari ini ya. Ya udahlah. Saya sedekahlah besok 100.000 gitu. Itu tidak Tidak. Dengan harapan pahala kita lebih besar daripada kebaikan kita. Kalau dosa gosip nggak bisa. Dosa gosip harus minta maaf sama orang itu. Iya. Dosa gosip harus minta maaf dengan orang itu. Masalahnya adalah sekarang ini zaman orang bergosip dan yang bergosip menggosipkan orang yang bergosip. Paham nggak? Bingung? Ini hati-hati. Misalnya ibu menggosipkan ibu ini. Ibu menggosipkan ibu. Bu Roza ya. Menggosipkan, izin Bu? Bu Ida. Kak Ida. Hah? Kak Rega. Entahlah ini nama kakaknya Kak Rega. Bu Roza, ada R-nya dua-dua susah. Ada R. Ada Rita pula. Aduh, enggak jadilah. Apa ya saya nyebut R itu? Fitri, ada R juga. Mary, ada R juga. Apa ya? Saya pulang aja lah. Yang enggak ada R. R. Bu Neti. Ada. Misalnya nih ya, Bu Neti menggosipkan Bu Ani gitu kan. Oh iya, enggak ada R ya. Bu Neti menggosipkan Bu Ani. Ini contoh. Saya contohkan yang lain nanti viral pula saya. Baik, jemaah saya contoh. Ya, contoh. Bu Neti menggosipkan Bu Ani. Contoh, ya kan. Yang terjadi, saya tahu. Nah, saya menggosipkan bahwa Bu Neti menggosipkan Bu Ani. Woi, Bu Neti menggosipkan Bu Ani, woi. Woi, Bu Neti menggosipkan Bu Ani, woi. Woi, Bu Neti. Semua ini menggosip lah tuh. Semua ini menggosipkan siapa? Bu Neti. Oke? Nggak, hati-hati. Oh, parah lagi. Oke? Kalau gosip, ya. Kalau gosip elok itu enggak gosip namanya. Apa itu gosip? Gosip itu adalah menceritakan orang yang dia tidak suka kalau dibilang kayak gitu. Yang jeleknya. Tapi kalau dia suka, itu enggak gosip. Misalnya gitu. Oh, sering ya. Itu misalnya ibu dengan Ustazah Nela suka, ya kan? Ada juga saya dengar tuh gosip ibu tuh. Misalnya ibu kalau saya ceramah nempel di sini, ya kan? Nggak perlu pakai buku ya. Nah, itu kalau ibu ngomongin baik itu nggak gosip. Kalau ngomongin baik itu nggak gosip. Gosip itu mengomongkan yang kira-kira orang tuh nggak suka. Kalau sesuai kenyataan yang gosip, tak sesuai kenyataan fitnah namanya. Kan gitu kan. Misalnya gini ya, saya bilang kakak, misalnya Kak Rega tuh kemarin, ini contoh pura-pura ya kak. Kak Rega tuh misalnya kemarin ada makan sama berduaan lah sama yang bukan mahram. Wah, saya ceritakan, itu gosip dari sayanya berdosa. Makanya kalau ada orang gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak. Fitnah saya. Ternyata adeknya, kembarannya. Fitnah namanya. Makanya jangan bergosip dan jangan ngomongin orang yang bergosip. Tapi kalau setelah gitu, supaya tidak berdosa, kita harus minta maafnya gimana? Harus minta maaf.
Apa kita bilang minta maaf aja atau Minta maaf aja. Iya. menjelaskan kan? Iya, Bu, mohon maaf lahir batin ya. Udah gitu aja. Jangan disebut mohon maaf lahir batin ya. Kenapa kemarin waktu arisan ku gosipkan kau? Jangan kayak gitu juga. Iya. Hati-hati ya dengan manusia, itu repot kita. Makanya kerjakan bagian kita saja biar Allah yang mengukurnya. Jangan mengomentari hal yang bukan urusan kita. Karena setiap komentar negatif tentang orang itu termasuk gosip udah. Biasakan diri untuk melihat baik-baiknya orang. Jadi teropong itu yang baiknya, teropong itu yang baiknya, teropong itu yang baiknya. Nah mungkin orang nggak ada baiknya, fokus dengan baiknya saja. Wah itu baru akhlak luar biasa, mantap. Hati kita tenang kalau kita fokus dengan baiknya orang. Kak Fitri, saya jalan, tak disapanya saya. Udah baiknya aja. Mungkin dia lagi ingat duit masuk, duit keluar. Nah, positif aja. Soalnya nampak orang nggak nampak kan? Iya. Pikiran kita, Iya. kawan pun nggak tetap pandang. Kok jadi curhat? Oh iya Ibu. Siap ya. Kalau mikir kita sombong, kita nggak ngelihat. Sombongnya katanya, padahal nggak nampaknya. Nah itu ya, baik sombong ya itu kan justifikasi. Cepat ngambil kesimpulan tentang orang. Innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Jadi kita nggak boleh nghakimin siapapun, nggak bisa itu. Orang maksiat aja tak boleh kita bilang lu ahli neraka, nggak bisa. Karena bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat. Saling hakimi, saling menilai, saling menjustifikasi, saling menilai ya, macam nah itu nggak boleh. Jadi jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan tentang orang. Ada satu kesalahannya terus kita bilang langsung dia tuh salah semuanya. Padahal salahnya kan cuma satu, baiknya banyak gitu. Oke. Terus kalau kita ini ya, udah 1 jam Bu Mary. Andai enggak terasa doang. Terus boleh nggak kita ngomongin orang jelek, tapi dia nggak marah dibilang kayak gitu? Misalnya nih, kita terbiasa ngomong di galangan teman-teman kita terbiasa ngomong, woi godok kayak gitu ya. Dan dia udah terbiasa di ngomongin godok, gendut. Dia udah flow aja, dia udah biasa aja dibilang gendut. Kan bisa kita lihat dari sikapnya. Apa itu gosip? Menceritakan orang yang dia tidak suka kalau itu diceritakan. Tapi kalau udah biasa itu nggak gosip juga namanya. Oke? Sebaiknya panggilannya yang baik aja. Panggillah seseorang dengan panggilan yang baik. Yang dia suka ya dipanggil godok. Gimana kita? Ya endut katanya kan. Ada langsing endut gulai. Oke? Gitu dulu ya. Coba simpulkan Bu Neti. Tapi katanya masuk. Wah, coba simpulkan. 1. Zikirnya. Apa zikirnya? Rajab apa zikirnya? Wa rabbi fili warhamni wa tub alayya. Terus Sa'ban. Ya, zikir Ramadan. Oke. Boleh. Fafuana tuh kami, Fafuani itu aku. Terus lanjutkan aja di bulan Syawal. Silaturahmi. Puasa Syawal. Iya ya. Iya. Ya, yang istiqomah kebiasaan di dalam Ramadan dimaksimalkan di bulan Syawal. Nah, terus apa yang Ibu kemarin biasa? Nah, Ibu maksimalkan saja di bulan Syawal. Boleh. Ini belum ulang lagi ngajinya, ulang bagusnya, tapi tidak bisa menargetkan begitu rasanya. Baik, biasa. baik. Terus saya tiap hari harus baca wakiyah, baca Yasin, baca ibadah. Iya. Kalau tinggal tuh saya tidak nyaman. Tinggal itu, walaupun tidur nanti saya baca lagi. Tinggal. Kuti Ariza cuma yang Quran ini. Oke, baik. Lagi bagusnya begitu. Oke, Ustazah saya udah khatam Quran di 28 hari. Seperti yang kemarin cara saya sampaikan.
Akhirnya ibu khatam Quran lah katakanlah sampai 28 atau sampai 30 hari. Nah, saya mau lanjutkan khatam Quran itu di bulan Syawal. Tapi rasanya nggak sanggup 1 bulan saja, misalnya. Karena setiap hari saya harus kerja lagi, saya harus baca Al-Waqiah, juga saya harus baca Yasin, ada kesibukan lagi, entah bekerja. Saya nggak bisa targetkan 1 bulan gimana saja, nggak apa-apa. Kalau bisa, tapi tetap harus bertarget. Misalnya dalam 4 bulan. Kalau 4 bulan 2 lembar 1 hari. Atau mau 8 bulan, 1 lembar 1 hari. Nah, apa tujuan target? Supaya istiqomah tadi. Pasti beda hasilnya. Sama dengan orang yang bekerja, ada tujuan, dengan bekerja tak ada tujuan. Kalau ada tujuan, dia enak jalannya. Kalau puasa saya yang waktu lanjut semua tuh. Hah? Baca yang tadi Al-Waqiah. Ya. Kenapa ibu risau? Kalau kalau ibu tinggalkan Al-Waqiah, ya semuanya, maka karena itu udah istiqomah, Bu. Itu istiqomah. Saran saya tetap aja baca Qurannya tiap hari walaupun cuma 1 lembar supaya kita kenal huruf-hurufnya. Kalau kita udah biasa baca Al-Waqiah, maka kita udah kenal dengan huruf Al-Waqiah. Kita udah terbiasa dengan Yasin. Kita udah terbiasa dengan Al-Kahfi, An-Naba. Tapi apakah kita terbiasa dengan An-Nisa? Apakah kita terbiasa dengan Ali Imran? Nah, makanya itu sebabnya baca Qurannya tiap hari terus walaupun cuma 1 halaman. Oh, nggak apa-apa. Dikerjakan tiap hari, lama-lama tamat juga ya. Kalau dia tiap hari. Ya kan? Saya udah wajib yang 5 tadi Al-Kahfi 10 ayat saya. Ah. Wajib rasanya nggak bisa tinggal. Iya, silakan. Tapi yang setiap harinya mesti diusahakan. Itu dari istiqomah itu. Apalagi mulut nggak tidur. Oke? Gitu ya Bu ya. Siap ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Ala haziniyah al-Fatihah. Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan